nanti apa namanya keluar sendiri berarti ini kak apa namanya koneksinya putus. Oke, oke. Aman, Kak. Aman, aman, aman. Make wifi apa, Kam, di rumah? Kayaknya sih laptopnya kak yang sudah berumur. Oh, I see, I see. Sekarang hari ini materinya menarik ya, guys ya. Semuanya sih yang menarik ini. Oke. Halo teman-teman semua. Jadi hari ini kita akan belajar ya, sesuatu yang ya lanjutan dari yang kemarin sih ya, teman-teman. Dan kita fokus nanti kebanyakan di latihan soal ya. Oke, Ikam, Helga. Kalian ada pertanyaan terkait yang kemarin dulu mungkin? Silahkan. Tidak ada kak. Tidak ada. Oh, tidak ada ya. Hikam gimana, Hikam? Mau bertanya sesuatu bebas, nggak harus. Ya nggak harus yang kemarin juga lah ya. Bebas sih, bebas. Kalian mau menanya apa silahkan. Aman kak. Aman. Serius nih. Iya kak. Paling itu sih. Serius nih nggak mau nanya guys. Helga sekarang di rumah atau di luar kota? Di rumah kak. Oh, nggak tahu tahun baruan ke ini luar kota lagi. Enggak lah kak. Capek Hmm. capek. Soalnya banyak banget siswa yang ini tahun baruan ya. Jadi ya banyak banget yang nggak masuk lah minggu-minggu ini. Gitu guys. Jadi kakak pikir kalau ada yang nggak masuk, oh ya mungkin sekalian libur juga lah ya. Nanti kan kalau nggak libur kan nggak bisa ya. Helga biasanya kemana kalau keluar kota? Ke Semarang atau Jogja paling enggak. Hmm, tinggalnya di Semarang. Tinggalnya di ya enggak sih di Wonosobo lah beda. Oh, I see. Iya, iya, I see. Rencana mau kemana, Helga, yang belum tercapai? Udah semua sih kak paling Oh, kemarin udah habis semua. ngecamp soalnya. Oh, iya, iya, I see. Hmm. Kalau Hikam, gimana, Kam? Rencana mau kemana, Kam? Nggak tahu kak. Nggak ada rencana. Ah, kenapa? Nggak ada rencana. Oh, masa nggak ada sih? Nggak ada. Pergi-pergi mau kemana gitu? Streaming ke negara mana gitu? Nggak sih.
Kalau kakak sih pengen banget ke Turki ya. Cuman ya harus bisa fasih dulu nih bahasa Inggris, guys. Nah, semoga kalian nanti siapa tahu keluar ya. Sama ada di negara kita itu kakak mau ke daerah yang full view alamnya gitu. Di yang mana? Ada rekomendasi, guys? Ada rekomendasi Hikam, Helga? Hutan pinus Kak, bagus itu. Di mana itu? Di Semarang mungkin ada Kak. Oh, hutan. Oh, nggak satu tempat dong. Nggak tahu. Ada banyak tapi Oh, saya suka yang ada air terjunnya, terus ya Pak kayak alam-alam gitu lah. Karena di daerah asli saya di Lombok, itu saya pernah dulu ke Batak Bayan namanya. Itu bagus banget tuh. Cuman tangganya 1.000 sih ya, jadi agak agak bersusah payah kita gitu. Jadi saya suka yang alam-alam gitu, guys. Kayak mana ya? Kalian tahu Sembalun? Hikam? Tahu Sembalun, Kam? tempat Kak. Tempat di Lombok yang turis banyak ke sana. Enggak tahu. Oh, semoga nanti ya kalau kalian ke sana ke Lombok dan kita bertemu, ayo kakak ajak ke rumah kakak. Helga tahu Sembalun, Hel? nggak tahu Kak. Oh, nggak tahu ya. Ya, itu ya POV saya lebih lebih indah ya dari Puncak Bogor. Saya pernah ke Puncak Bogor, biasa aja sih ya. Jauh lebih indah di sana lah. Gitu, guys. Ini teman-teman kalian pada kemana ya? Hmm, kalau nggak ada berarti kita let's go aja, guys. Ya, materi hari ini supaya kita nggak banyak membuang waktu. Ya, langsung gas saja ya. So, hari ini kalian akan belajar apa? Materinya sebenarnya ringkas banget ya. Jadi kita cuma menyarankan atau kita akan belajar konsep penyarangan data. Nah, dalam beberapa kasus ini sangat perlu nanti guys. Sangat diperlukan terutama kalau kalian nanti berhubungan sama database ya. Siapa tahu kalian ada yang profesinya jadi apa? Data engineer, kemudian jadi data analis, kemudian ya pokoknya yang berkaitan dengan data ya. Itu nanti perlu banget konsep penyarangan data atau struktur data bersarang. Nah, jadi di sini juga kalian sudah masuk hackathon ya. Jadi tuntutannya adalah kalian dapat membuat proyek kedua kalian ya di hackathon ini. Nah, sebelum ke hackathon kita berbicara penyarangan data dulu ya. Nah, ternyata kamus itu ternyata dapat disarangkan dengan kamus, teman-teman. Ya. Jadi kamus yang seperti kita lihat itu ternyata dapat kita buat strukturnya seperti ini. Ini kan pembuka kurungnya, tutup kurungnya, kurung kurawal. Nah, kemudian ternyata kita dapat menempatkan kamus di dalam kamus, guys. Ya, jadi seperti itu. Nah, sekarang apa yang akan kita pelajari? Gimana cara kita menggunakan struktur data di dalam yang lain? Itu yang pertama. Kemudian kita latihan-latihan dan kembali lagi mengerjakan hackathonnya. Oke? Begitu. Nah, sekarang, ini kenapa nggak jalan? Bug this. Error. Widih, error. Cek. Ya, saya pikir nge-lag tadi. Nah, ini dia guys ya. Jadi, kenapa kita perlu menyarankan data? Sebelum ke situ, kita coba review kembali pembelajaran sebelumnya. Jenis data di dalam statistik itu ada dua, namanya kualitatif atau data kategori kualitatif. Ini di dalam statistik ya, sama kuantitatif atau data numerik, kuantitatif. Ini numerik, ini kategorik. Kategorik itu yang angka-angka gitu. Misalnya, perilaku Hikam, baik, sangat baik, tidak baik, buruk.
sangat buruk gitu. Nah, itu Kam ya. Itu data kualitatif itu. Oke? Nah, kalau kuantitatif itu perilaku hikam dari 1 sampai 10, ya misalnya -3, ya jangan juga minus ya. 1 sampai 10, 10 lah gitu. Baik gitu. Gitu ya, itu kuantitatif yang angka. Kalau di dalam statistik. Kalau di dalam pemrograman itu ada banyak jenis data. Yang pertama integer, ya, bilangan bulat seperti ini nih, 1, -10, -100, 100 dan seterusnya. Kemudian float, bilangan koma atau desimal. Ini 3,14 ya cara bacanya itu, jangan pakai belas puluhannya, pakai satuannya. Contohnya minus 164,3, 0,95 gitu. Ya. Kemudian ada tipe data boolean. Kemudian kalian sudah belajar tuple. Ini tipe data juga. Kemudian apa? Set. Kemudian apa? List. Kemudian apa? Dictionary. Ya, apalagi? Ada macam-macam lagi, series, data frame, pandas, banyak sekali tipe data di dalam pemrograman. Gitu ya. Nah, sekarang tipe data di dalam data pemrograman itu ada yang bisa diobrak-abrik, dalam arti kalian bisa ubah, tambahkan, kurangi, hapus, ada juga yang enggak. Contohnya, ini dikenal dengan istilah immutable sama mutable. Immutable itu nggak bisa diapa-apain, mutable itu bisa diobrak-abrik, ya. Nah, contohnya yang immutable itu apa aja? Bilangan bulat. Ini nggak bisa diubah secara terprogram, ya. Kemudian string, tuple, ini nggak bisa diubah. Ya, kalian boleh menghapus seluruhnya, bisa bisa aja sih. Cuman secara terprogram nggak bisa. Ya, secara terprogram ternyata dalam kita dari kode nggak bisa mengubahnya. Tetapi ada data yang mutable atau dapat diubah, daftar, kamus, set, ini dapat ditambahkan elemennya, dapat dikurangi, dapat dihapus secara program. Gitu ya. Oke. Nah, selain itu, apa itu kamus? Ya, kemarin kamus itu adalah pasangan kunci nilai. Ya, pasangan kunci nilai. Ingat itu, kunci nilai. Ya, yang tidak terurutkan, ya, itu terkait kamus. Nah, tindakan apa aja yang dapat kita lakukan? Pertama menentukan panjang pakai len, mendapatkan elemen pakai kuncinya, cari kunci pakai metode in, bukan dot find ya, in, operator in, tambahkan pasangan nilai kunci, kunci nilainya pakai kuncinya, misalnya kamusnya namanya pas, kuncinya kemudian misalnya pas Halim misalnya. Halim ini nama kuncinya. Kemudian sama dengan nanti nilainya apa? Siswa gitu. Nah, misalnya demikian ya. Misalnya demikian. Hapus kunci dalam kamus kita pakai del. Dalam list kita pakai remove. Gitu ya guys ya. Oke, sekarang kita berbicara tentang struktur data bersarang. Jadi, struktur data apa saja sih yang dapat kita sarangkan dan di mana struktur data dapat disarangkan? Dan yang terakhir, gimana jika ada batasan atas tingkat bersarangnya itu? Nah, ini dia guys ya. Jadi yang pertama yang dapat kita sarangkan itu adalah daftar. Contohnya, saya mempunyai daftar di sini namanya staff. Terdiri atas item Johnson sama Thomas. Nah, kemudian saya dapat menyarankan ternyata ada daftar di dalam daftar. Nah, boleh banget begini ya. Atau ada kamus di dalam daftar. Boleh banget seperti itu ya. Atau ada boolean di dalam daftar yang mana nanti di dalam boolean itu ada kamus lagi. Oh, boleh. Oh, enggak bisa ya. Ada kamus yang mana di dalam kamus itu ada boolean. Boleh sekali seperti itu ya. Jadi seperti itu terkait penyarangan. Nah, kemudian kalian juga dapat menyarangkan kamus ya. Sini contoh kamusnya tanpa disarangkan. Kamus yang kedua ada list di dalam kamus. Ya. Kemudian ada kamus di dalam kamus. Gitu. Nah, aturan penting di sini saat kalian menyarangkan kamus adalah kuncinya
atau key dari kamus itu tidak boleh berupa list ya. Jadi itu harus angka atau enggak string. Kenapa? Kalau nanti kalian taruh kuncinya dalam bentuk begini, nilainya boleh list kalau nilainya. Kuncinya aja yang enggak boleh. Nanti kalau kalian taruh dalam bentuk seperti ini dia akan error ya. Seolah-olah itu iya bukan milik satu satu ini ya kuncinya. Begitu. Ya, jadi dia akan error nanti. Oke, itu doang terkait intinya. Dan gimana cara saya misalnya kalau saya mempunyai daftar seperti ini. Misalnya saya mempunyai kamus, sorry bukan daftar, designers. Ya, saya mempunyai kamus namanya designers. Ini kamus utamanya. Kemudian di dalam kamus ini ada ternyata kamus. Ya, ada pertama kunci pertama namanya Johnson. Kemudian Thomas. Nilai dari Thomas ini ada profile and portfolio. Ya. Nah, jadi di dalam profile ini disebut sebagai kunci yang nilainya designer. Di dalam portofolio ini disebut juga kunci nilainya World of Tanks ya dan seterusnya. Nah, pertanyaannya kalau saya ingin meraih desainer 3D ini, gimana caranya? Kalian tulis dulu nama kamusnya seperti ini. Ya, tulis dulu nama kamusnya, kemudian kuncinya. Kunci desainer itu kunci utamanya adalah Johnson. Nah, tetapi karena dia bersarang sekarang, tulis kunci keduanya yang mengandung dia. Nah, kalian tinggal bilang aja profile. Kemudian diambil designer 3D. Demikian juga dengan World of Tanks. Ya. Nanti profilnya diganti dengan portfolio. Gitu guys ya. Oke, ada pertanyaan? Itu aja terkait materi penyarangan ya. Kalian dapat apa menyarangkan kamus di dalam kamus gitu ya, atau enggak ada list di dalam kamus, tapi ingat kunci dari kamus enggak boleh berupa list, harus angka atau enggak string. Oke, ada pertanyaan guys? Itu doang materinya, enggak ada yang lebih, enggak ada yang kurang. Ya lebihnya nanti di latihan soal ya, gitu. Nah sekarang kalau kakak tanya apa yang akan menjadi output dari yang ini, Helga boleh bantu kakak. Thomas portofolio 1. Apa yang menjadi outputnya? Lihat di sini. Apa yang menjadi outputnya? Thomas portofolio 1. Yang keluar NFS. NFS. Are you sure? Iya. Iya, jadi Minecraft ya. Karena ingat ya, list itu indeksnya dari 0. Ya, jadi ini 0, ini 1. Gitu ya Helga ya? Oke? Oh, oh iya Kak, lupa Kak. Iya, Kak. ya, it's okay, it's okay. Jadi ingat indeks itu kalau kalian nanti ada nilainya dalam bentuk list, indeksnya mulai dari 0. Oke? Oke, itu doang sih ya teman-teman. Jadi kesimpulannya apa? Struktur lain dapat bersarang di dalam struktur data. Dan tidak ada batasan tingkat bersarang. Kemudian batasan penting untuk kamus adalah hanya daftar nggak bisa dipakai sebagai kunci. Itu doang batasannya. Ya, selainnya fine-fine aja, Widi. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal struktur data lesson 3. Sayangnya saya sudah mengerjakan semuanya nih ya. Oke, nggak apa-apa ya guys ya. Jadi ini kita tinjau pertanyaan pertama. Pilih pernyataan yang benar tentang struktur data bersarang. Kamus berisi pasangan kunci nilai. Betul. Daftar itu bisa menjadi kunci. Oh, salah besar. Nah, salahnya besar sekali nih. Kemudian, kamus berisi pasangan kunci nilai, betul. Daftar tersebut dapat berupa nilai. Oh, betul. Ya, kemudian daftar dapat berisi objek dari tipe data apapun. Betul, ya. Angka, string, kuantitas logis, daftar, tuple, set, list itu sendiri bisa. Kemudian dictionary lagi bisa. Angka, string, udah pokoknya bisa ya kalau list. Nah, tapi hanya objek dari tipe immutable yang dapat berada di dalam daftar. Salah ya. Nggak harus immutable doang. Kamus dapat berisi objek dari tipe apapun. Angka, string, kuantitas. Nah, ini agak rancu ya. Maksudnya ini kalau kuncinya, kalau nilainya mungkin dapat ya harusnya. Cuman kalau kuncinya nggak boleh berupa daftar. Jadi untuk ambil aman, jangan pilih aja lah gitu.
Ya, kemudian terakhir kunci kamus hanya dapat berupa objek dengan tipe immutable. Betul sekali, ya, immutable namanya. Tidak dapat diganggu gugat, ya. Kuantitas logis. Gitu, guys, ya. Jadi ini sama yang ini, ya. Gitu. Ada pertanyaan terkait yang ini? Nggak, Silakan tanya dulu. Gimana, Felix? Silakan, Felix. nggak ada, Kak. Oh, enggak ada. Ya. Oke, lanjut ya. Ini mengetik kayaknya nih. Oke, ini dia apa ini? Apa yang saya tulis nih, guys? Jalan pergi apa nih? Oh, ini dia. Apa namanya? Oh, kemarin saya menyontohkan ya ini. Nah, ini dia, guys. Sekarang kita refresh aja lah ya. Nah, ini mudah lah ini ya. Ya udah nggak apa-apa kita kerjain aja. Yang pertama, perbaiki bugnya. Nah, ini karena ada kita punya kamus ya. Kemudian dia terdiri dari sorry, bukan kamus. List daftar. Listnya terdiri dari list maka koma ya. Di sini harus ada koma. Kalian kalau mau clear bentuknya gimana ini agak rancu mungkin begini ya. Nah, ini bentuknya sebenarnya begini, guys. Nah, ada list di dalam list gitu. Nah, average satu kalian boleh bilang average satu sama dengan 0 for result in test result. Nah, ini artinya yang ini berarti sebelum belajar mungkin ya, ini sesudah belajar. Ini sebelum setelahnya nggak tahu kayak ini maksudnya apa. Sebelum liburan atau setelah liburan ya, nggak tahu juga ya. Intinya ini pasti yang sebelum, ini sesudahnya. Let's say demikian lah gitu ya. Maka tes resultnya kakak harus taruh apa di sini? Nomor indeksnya berapa? Nomor indeksnya berapa? Guys, kalau Nol. saya mau, iya, saya mau mengambil yang ini berarti 0 ya. Kemudian mau mengambil yang itu berarti 1. Ini average-nya 2 aja. Kemudian nanti average 2 plus sama dengan result, 1 sama dengan result. Nah, kemudian yang ini kalian tinggal bilang len ya. Len. Banyaknya elemen di list pertama ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau kalian len result, test result, dia akan mengembalikan 2, guys. Ya. Jadi test result harus 0. Ya, untuk indeks pertama. Dan yang ini juga demikian. Nah, gitu doang, teman-teman. Average is not defined. Oke, ini 1, ini 2. Nah, gitu doang, guys. Ya. Jadi, itu perbaikannya. Ya. Kemudian yang ketiga, nah yang ketiga ini silakan saja ya, dicoba aja, guys. Yang keempat, nantilah kakak ini. Yang keempat ini jawabannya. Ya, tapi kakak sarankan dicoba dulu ya. Yang kelima, nah ini juga jawabannya. Dan yang terakhir, ini jawabannya yang terakhir ya. Oke, ada pertanyaan? Dan ingat, ini yang terakhir nih bebas berekspresi ya. Karena nggak ada auto check di sini. Jadi kalian silakan saja nanti kakak yang akan periksa apakah benar atau salah. Gitu ya. Yang jelas kalian di sini bebas berekspresi. Mau bentuknya begini ataupun begitu silakan. Oke, ada pertanyaan? Halim, Felix, Helga, Hikam? Tidak. Tidak ada, Kak. Aman, Kak. Oke, Kak, kalau aman, ya udah share screen semuanya ya. Ayo kita kerjain bareng aja lah. Ayo semuanya share screen guys.
Gimana guys? Ada pertanyaan? Hmm. Halim, lupa passwordnya? Sini kakak kasih tahu ya. Halim ingat? Felix, Felix ikut lomba kan berarti? Ikut Kak. Jangan lupa deadline-nya tanggal 5 ya. Oke Kak. Hikam ikut lomba juga ya? Jangan lupa Kam, deadline-nya tanggal 5. Nanti kumpulnya kemana Kak? Itu ada kok linknya. Nanti eh link pendaftaran tuh ada link buat submit itu. Aku nggak ikut kak kayaknya kak. Waduh, serius? Ih, Waduh, saya udah daftarin. Aduh, gimana dong, Kam? Harus eh, diselesaikan lagi. Gimana dong? beneran aku ikut kak. Nggak bisa tutor yang mendaftarin ya. Kalau tutor bisa daftarin, karena kalau apa namanya, kalau tutor bisa daftarin itu nanti kakak daftarin semua lah. Karena ada hadiahnya buat tutor ya, kalau siswanya yang terbanyak yang ikut gitu. Cuman kakak sangat rekomendasikan kalian ikut karena ya dengan soal yang lebih susah atau proyek tuh kita terbiasa sama kode nanti. Itu poin pentingnya sih di situ ya. Jadi nggak terlalu kaget lah gitu. Ya, Or satu ntar coba langkah deh lah. kak. Kenapa? Ntar coba. Ya, jadi Helga Halim kalau mau terbiasa, coba lihat proyek-proyek besar ya, nggak harus lomba. Coba lihat proyek-proyek besar itu sintaks dan lain sebagainya pasti kalian jarang gitu. Nah, kalau kalian sering-sering itu ya kakak pikir ya bisa karena biasa jadinya ya, bukan bukan ya apa namanya, bukan sesuatu hal yang susah gitu. Itu kemarin kakak makanya sangat sangat merekomendasikan nih Felix, Halim, ikut aja nggak apa-apa. Nanti cari aja banyak kok project yang berkeliaran, maksudnya itu kode-kodenya udah disebar, cuman kita paham atau enggak gitu. Dan nanti ya misalnya nih nanti Felix eh, ngedapat ide project dari orang lain yang dicari di internet, kemudian kebetulan ada kodenya, boleh-boleh aja. Cuman tuntutannya adalah Felix harus paham dengan kode-kode itu. Dan kita sekarang ya kita nggak menutup diri ya dari AI. Silahkan bantuan AI itu, ya gitu.
Oke, oke. Pak, oh nggak perlu ada salesnya ya, nggak perlu ada salesnya, Helga. Departemen saja dia langsung mengembalikan kunci itu nanti. Nggak perlu ada tanda ini apa kotaknya juga. Nah, itu mengembalikan nanti sales sama pengembangan. Nah, sekarang apa yang ingin? Nah, ini udah bener nih. Pengelola, iya betul. Ya, enggak. Oke, print, enggak. Ya apa namanya? Eh, departemen, harusnya departemen info, departemen info pengelola gitu ya. Departemen kurung siku info, kan info itu kan kuncinya nanti ya, yaitu sales sama pengembangan. Info sama yang kita inginkan adalah kuncinya pengelola ya. Nah, nah gitu. Oke. Felix pakai for Felix ya. Setelah baris ke-15 pakai for. Jadi for kunci di setiap apa? Itu udah benar tadi print yang pertama itu. Print print apa? Nah, itu print kepala departemen dan project manajernya itu udah benar. Ya, itu dihapus yang 16 dan 17 itu. Oke, for kunci in departments, nama kamusnya, departments. Oke, titik dua, apa namanya? Print itu strip ya kalau nggak salah. Oke, koma departments, apa kamusnya disebut departments, kemudian kuncinya. Kunci kuncinya nanti ada dua ya, sales sama pengembangan yang akan kunci. Enggak. Kuncinya kita udah sebut di pornya. Jadi pornya nanti kan akan mengiterasi satu persatu tuh, sales. Nah, gitu. Terakhir kita ingin yang mana kuncinya? Pengelola untuk dua-duanya kan? Oh, enggak. Dia di pengelola ya. Smith itu maksudnya pengelola bukan di karyawan itu, di pengelola itu. Oh iya Kak. Iya, kata Smith-nya itu di pengelola. Untuk Johnson pun juga sama nanti. Nah, gitu maksud Kak. Demikian juga nanti dengan yang itu. Ya, project manager tuh. Nah, itu udah selesai itu ya. Oke, Hikam, what's wrong? Oke, Len kam. Len dalam kurung. Nah, itu nah gitu ya. Oh, kurungnya kurang satu, Kam. Kurungnya kurang satu di akhir. Itu merah tuh baris. Nah, udah. Oke, gitu. Halim, halo Rio, share screen langsung yuk. Kita kerjakan soal. Nah, ini mantap nih. Halim udah mengerti nih. Oke, udah benar tadi Lim. Nah, print. Nah, demikian juga yang bawah ya sama. Oke. Daftar tidak bisa menjadi kunci. Pernyataan satu salah ya. Dua, ya, dua juga. Dua benar ya maksudnya. Tiga, daftar dapat berisi tipe data apapun. Betul. Empat, salah. Lima, salah. Enam yang benar. Nah, oke. Aman Kam? Masih salah, Kak. Masih salah? Wait. Kayaknya nggak salah. Oh, ini sebentar. Ini Hikam
Oh, jangan average-nya satu, Kam. Baris ke-8, average-nya nol ya. Nah, gitu deh. Boom. Nah. Oh, kok enggak? Nah, oke, bener ya. Yuk, bisa yuk. Oke, ini kamusnya dibuat koma ya. Di baris kedua itu koma. Bukan, bukan di situ, bukan di situ. Itu yang terakhir itu. Oh iya, bukan yang. Nah, ini kakak contohkan. Ini kita ngebuat kamus ya. Nah, ini ngebuat kamus. Sorry, ngebuat list. Nah, di sini harus koma. Nah, gitu. Sekarang ini average satu, average aja nggak apa-apa. Untuk menghitung rata-rata nilai yang ada di sini. Ya, jadi rumusnya udah bener, tapi di sini ingat indeks itu mulainya dari nol atau satu, Rio? Dari No. nol ya. Jadi untuk yang ini dia itu nol nanti. Taruh di sini nol ya. Kemudian nanti di sini dikurung kasih len ya di sini. Kakak contohin aja kasih len. Nah, nah di sini nanti juga demikian dan di sini kalau udah nol berarti di sini yang keduanya satu gitu. Ayo yuk. Ini luar nih. Kenapa? Ini dalam nih. Ya, Kak. Hah? Yang baris ke-14 nih Len, Len juga kan. Iya, len juga ya. Aduh. Oke. Oh, jangan lupa taruh nol kemudian di baris 12 juga. Satu ya kalau di baris 12. Oke. Oke, mantap. Oke, baris 13. Oh, sebentar. Kakak kopiin datanya ya baris apa soal keempat, teman-teman. Soalnya agak-agak soal keempat tuh. Ini datanya kakak kopiin aja. Kamusnya. Nah, pakai yang ini kamusnya, guys. Nah, kalian disuruh nulis kamus dulu lah intinya nomor 4 itu. Itu pakai itu kamusnya ya.
Kalau ada pertanyaan, panggil kakak ya teman-teman. Oke, Felix aman? Oke. Helga, oke. Hikam, oke. Sebelum ke situ ini dulu Kam. Apa namanya? Pakai por ya. Coba lihat soalnya Kam. Nah, dia bilang print kepala departemen. Oke, udah ya, nggak usah ada koma. Nggak usah ada koma. Langsung pakai por. Eh, di bawahnya. Por, kunci in departments, atau por profesi, atau por kerjaan, atau apalah gitu ya. In departments, titik dua, print, itu tuh, tanda strip itu. Tanda strip, nice. Koma, setelahnya itu. Koma, kamusnya, sebut kamusnya. Kamusnya namanya apa? Bukan pengelola. Pengelola itu kunci di dalam kunci. Kamusnya namanya apa? Kamus keseluruhan namanya apa, Kam? Ya, departments ya. Kemudian kunci, kurung siku, kunci. Kunci, nanti kuncinya itu nanti sales yang pertama, yang kedua pengembangan gitu ya. Kunci, bukan kunci. Kan kita menghitung satu-satu ini ya. Sales dulu, kemudian pengembangan nanti. Kunci, ya. Kurung siku, kunci, kurung siku, kurung siku. Kurung siku, kurung siku.
kurung siku, kurung siku. Nah, kunci. Kemudian setelah kunci barulah pengelola. Kurung siku lagi, nah baru tanda petik pengelola. Kenapa kuncinya nggak perlu tanda petik? Karena kunci itu ada dalam variabel ya, dia dalam for kan, itu for kunci kita bilang. Pengelolanya ada tanda petiknya ya. Eh, halo Abim. Ada Abim juga ya. Oke, demikian juga sama, Kam. Manajer proyek ke departemen juga sama ya. Halim udah sampai nomor berapa Halim? Kita lihat dulu si Halim. Oke, Kak, mau tanya ini itu. Halim udah Kenapa? Ini habis ini ngapain ya, Kak? Habis input, Habis input. Kevlar. Pakai enggak, pakai while aja ya. Iya. Nggak pakai while sih ya. Kalau dilihat-lihat itu tapi tindakan op-nya X. Ya, A4 while A4 iya, iya. Tidak sama dengan op, tidak sama dengan op, kata op ya. Oh, ini apa nih, Kak? Op Onboarding. itu kata op ya. String. Oh, kata off. Habis itu, Kak, Kasih tanda petik. Tanda petik. Bukan maksudnya op-nya dikasih tanda petik ya. oh, Nah, op. Oke. Titik 2, enter. If A1-nya sama dengan 1, A1, Kak. A4, sorry. Ah, Variabelnya A4. Sama dengan 1. satu. Satunya nggak usah tanda petik karena A4-nya kan integer ya, udah diubah ke Oh, angka. Titik 2, enter. print. Oke, print. Udah apa namanya? Udah, Kak. Bukan di bawah, printnya di bawah. Print Oke. dalam kurung tanda petik tanda apa namanya? Strip Oke. ya kasih koma, tanda strip koma apa namanya? Onboarding. eh hmm, saya harus pakai for lagi nih. Hmm. Berarti sebelum print, klik enter, pakai for ya, for For eh ya, for pelatihan aja kali ya. For pelatihan in trainings, in. nama kamusnya, trainings, titik 2. Nah, printnya itu agak masuk, Lip. Printnya itu agak masuk. Bukan, itu keluar, agak masuk. Oh, Lagi. 4 indentasi ya harusnya. Pakai tab aja nanti kalau mau ya. Nah, itu tuh. Batasnya di situ tuh.
batas. Nah, print itu kemudian training pelatihan. Sorry, apa namanya? Pelatihan ya. Di situ langsung pelatihan. Nah, Hmm. pelatihan. Oke. Nah, kemudian eh elif A1 sama dengan pelatihan nggak ada isinya, nggak ada isinya. Oh, Bukan, maksudnya nggak ada tanda kurungnya. Bukan, maksudnya tanda kurung sikunya yang nggak ada. Nah, gitu. Kemudian elif A4 sama dengan 2. elif, Elifnya sejajar sama if. ini belum. Oke. Elif A4 sama dengan 2. Ah, sama dengan belum. Titik 2. Oke, kemudian Enter, if, ini apa namanya? for, Bentar, bukan. Coba lihat gambarnya. Judul latihan onboarding. Info pelatih, info tentang pelatih. Oh iya, pelatihan gitu. Pelatihan, latihan. pelatihan sama dengan di Di bawah ya. bawahnya. Iya, pelatihan sama dengan Oke, for. enggak pakai por. Pelatihan. Sama dengan input ya, judul pelatihan di dalamnya. Oke, in. Input gitu aja ya, input tanda string, tanda petik maksudnya ya. Itu tuh judul pelatihan titik 2 Judul pelatihan. di Ini mana? gambarnya, kakak lihat di gambarnya sih. Nah, Oh, judul pelatihan. sometimes Judul dua. udah mana Ya, dia? Pak. Stop. Habis it koma, Koma. bukan koma, enter. Kok koma sih? Enter kemudian eh, coba lihat gambar apa gambarnya tadi. Kalau saya memasukkan onboarding, oh ya pakai if berarti ya. If pelatihan in, In. iya. If pelatihan in trainings, In. bukan Pelat. bukan if-nya sejajar sama pelatihan. Pelatihan Pelatihan. in trainings ada di dalam trainings. In. Trainings. Ada di dalam trainings. Oke, titik 2. Based on gambarnya, enter. Coba lihat gambarnya lagi. Oke. Hmm. Oke, print 3 kali berarti ini di print. Print penanggung jawab titik 2. In. Penanggung jawab. Penanggung jawab. Sorry. Hmm. Penanggung jawabnya dikasih tanda petik, kemudian dikurung siku. Bukan, di petiknya juga dikurung. Nah, oke. Kemudian di depannya pelatihan. Oh, nah, di depannya pelatihan. Koma, Kak. Di depan, bukan di belakangnya ya. Di depan. Oh.
Bukan, itu di belakang, di depannya, Halim. Bukan, ya, di, di, nah di situ. Oh, Pelatihan, penanggung jawab. Kemudian print yang kedua, pelatihan, topik. Kemudian yang ketiga, pelatihan tanggal. Kalau dia dua, ya. topik. Yang ketiga apa tadi, Pak? Tanggal, itu tuh sesuai yang ada di kamusnya. Oke, Ya. setelah itu else di baris 22 sejajar sama if, sorry, baris 26 sejajar sama if 22. Else, Oh, dia bilang tidak ada print, tidak ada pelatihan seperti itu. Sejajar sama baris 22 else-nya. Nah, else titik 2 print, tidak ada pelatihan seperti itu. printnya di bawah, Kak. Iya, Print. tidak ada pelatihan seperti itu. Oke. Setelah itu copy paste baris ke-15. Taruh di baris 29. Sejajar sama elip baris 20. Oke, oke, oke. Abim, Rio. Oh, udah sampai ini ya Rio. Mantap yuk. Abim udah sampai mana Bim? Sampai nomor Nomor. 3, Kak. Oke. Kakak ini kirimin jawaban nomor 3. Tapi foto ya. Oke, Kak. Ntar. Wait a minute. Give it a Nah, itu dia. It's gonna be alright. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Helga gimana Helga? Udah sampai akhir. Ya, Felix, oke, mantap nih ya. Halim tadi? Hmm. Oh my God. Itu nggak boleh ada integer, sorry. My bad. Nggak boleh ada integer, sehingga satunya juga harus tanda petik ya. Satu dan duanya harus tanda petik. Integer bilang ya. Satunya tanda petik, satunya tanda petik. Yang baris 17 sama 20. Satu tanda petik, ya. Duanya juga tanda petik. Aman, Rio. Ini udah bener, Rio. Ya. Masih mikir ya. Oke. Elip tindakan sama dengan 2.
pakai while harusnya ya. Felix pakai while. While tindakannya tidak sama dengan op, itu nggak usah dihapus, nanti itu berguna. Enter aja. Ya. Bisa Halim? Kenapa? Oh, while oke. While true berarti ya, while true. Integernya harusnya nggak ini ya, nggak usah ada. Eh, Lim. Soalnya kakak lupa tadi. Oke, coba di run Halim. Satu gitu. Oh, langsung. Op kalau exitnya itu op. Bilang op aja. Boom. Nah, dia berhenti. Coba dicentang. Satu coba. Op terus. Kakak fotoin kode K ya. Ini hampir sama sih ya, cuman little baby, don't you cry. It's gonna be alright. Nah, itu dia. Guys, nomor 4. Udah sama sih ya kayak ini tapi eh siapa namanya? Halim. Oh, penanggung jawab. Penanggung spasi jawab. 23 Halim. Boleh break teman-teman, silakan. 5 menit ya. Kalau mau latihan tetap nggak apa-apa.
Welcome back, guys. Oke, gimana? Terakhir kakak fotoin kode kakak ya, terakhir. Bebas itu bebas berekspresi kalau terakhir itu, guys. Iya, wow. Oke, ini dia terakhir banget nih. Nah, itu dia, guys. Ya, silahkan. Sometimes. You don't wanna be next to you. Ada pertanyaan, teman-teman? Halo. Aman, Kak. Oke. Oke, kalau gitu sekarang ya udah jawab dulu aja ya. Sekarang soalnya kakak mau jelasin hackathon lagi, jadi kalian sudah paham mungkin ya, guys. Sometimes. Oke, udah guys. Oke, kalau gitu stop share boleh kakak lanjutin ke hackathonnya. Nanti kakak kasih jawaban untuk semuanya juga deh. Oke guys, ini dia hackathon ya. So, di bagian kedua ini kakak akan menjelaskan tentang hackathon lagi sih ya. Nah, hackathon itu ini second hackathon kalian ya, second project yang amat sangat direkomendasikan untuk dibuat ya. Ya udah hackathon ya. Seperti yang kalian ketahui hackathon itu nanti ini mah kita bebas-bebasan ya. Cuman kalau bisa pengumpulan atau pembuatannya itu ya sebelum minggu besok ya teman-teman, sebelum tahun 2025. 1 tahun batas kalian. Luar biasa memang ya. Nah, ini tugasnya ya. Gunakan materi apa namanya? List dan kamus untuk membuat hackathon kalian. Entah itu mungkin database siswa atau database sederhana ataupun bebas lah gitu ya. Itu terkait hackathon. Nah, kemudian ini kakak belum menyelesaikan soal ini ya guys ya. Belum menyelesaikan soal yang ini. Jadi nanti aja ya. Kemudian nanti jangan lupa di hackathon kalian itu ini kelihatan nggak ini teman-teman? Screen kakak. Kelihatan? Lihat. Kelihatan nggak? Oke. Ini nanti kalian buat di yang kedua itu adalah ya udah kalian buat di sini create project Python, kemudian buat namanya dan contohnya ini hackathon yang kakak ini namanya suka aja ya udah kemudian nanti kalian description and publication to class gitu ya, to class gitu. Gitu aja ya. Atau kalian mau to community juga boleh gitu ya.
Nah, sekarang nanti kalau udah di kelas kasih tahu kakak ya supaya diperiksa. Nah, ini contohnya ya, ini kodenya nih kakak liatin aja kodenya. Nah, ini inventory inisiasi ya, inilah contoh apa namanya? eh Ya sederhana guys, nggak terlalu banyak ya. Def add item if bla 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 else if else gitu ya. While true print ini kemudian dan seterusnya. Nah, sekarang kakak mau jelasin terkait try and except ini. Jadi try and except ini adalah untuk membuat alih-alih menampilkan warna merah. Ini nanti misalnya nih, harusnya kan pilihannya satu, apa namanya, dua, tiga atau empat ya, sampai empat lah ya. Misalnya kakak bilang satu, sorry, misalnya memasukkan yang lain, bukan, nah dia bilang pilihan tidak valid, harusnya error. Jadi kalau pakai try and except ini, dia kayak bilang bahwa, oh tolong masukkan yang sesuatu hal yang valid gitu, ya di sini. Gitu guys. Jadi sekarang kita coba tambahkan barang. Oke, misalnya barangnya saya masukkan apa? Laptop. Kemudian masukkan stoknya 5. Kemudian apa lagi? Eh, Tambahkan barang lagi. Kemudian misalnya saya ingin apa ya? Apa yang sangat saya apa ya? Apa guys? Buku lah. Buku. Kemudian stoknya berapa? Eh, Aduh, ulang lagi nih. Satu buku, stoknya 50 buku. Kemudian laptop stoknya ada, saya punya 7 laptop aja lah. Kemudian ada misalnya sepatu eh, 3 aja deh. Sendal, saya lebih suka sendal ya. Sendal 5. Nah, kemudian kalau kalian mau memperbaharui atau menghapus barang ya sesuai ini ya. Misalnya 3 nih, atau perbaharui deh dulu. 2. Masukkan nama barang laptop. Sekarang laptop saya jadi 3 lah gitu. Nah, jumlah stok baru 3, diperbaharui. Ya, kemudian misalnya saya ingin hapus barang 3, sepatu. Saya ingin hapus sepatu, ya udah dia gitu. Kalau ingin menambahkan yang lain selain sepatu, misalnya aksesorinya apa? Apa ya? Apa guys? Eh, eh, Apa ya? Apa ya? Barbel aja lah, barbel. Kemudian ada 4 lah, gitu. Nah, kemudian terakhir kalau kalian menampilkan boom. Loh, mana nggak kelihatan? Nah, ini dia. Daftar barang dalam inventaris buku 50 unit. Oh, hanya buku? Seriously? Oh, saya belum menambahkannya berarti, guys. Oke, besok saya perbaiki ya. Nah, gitu aja, guys, terkait programnya. Jangan terlalu ribet lah ya. Jadi kalian silakan saja buat yang sederhana, tapi kalian mereview apa yang sudah kalian pelajari. Gitu. Ya, ada pertanyaan terkait ini? Materi hari ini? Ya, Ini itu doang, guys. ini Apakah ini? Kenapa? Python ini wajib ya? Python. Enggak wajib. Cuman kakak rekomendasikan, ya. Ya nggak apa-apa sih kalau kalian nggak ngumpulin. Cuman kalau ngumpulin nanti bagusnya ke kalian juga sih ya. Sebagai apa namanya? Apa ya? Sebagai kalian mereview gitu, mereview pembelajaran kalian gitu. Ya, gitu guys. Tapi bebas lah ya. Kalau mau, tapi nggak wajib. Intinya nggak wajib ya. Silakan kalau kalian mau silakan. Kalau nggak sempat juga nggak apa-apa. Oke, itu doang. Ada pertanyaan lain? Ada yang lain, teman-teman? Kemudian ini nanti kakak kerjakan ya. Ini agak lumayan nih kayaknya. Oh, nggak lumayan sih ya. Ini apa nih? Keluarkan kata hasil terbaik dan Hah? Oh, dan hasil. Oh, I see. Staff max efisiensi.
Efisiensi min staff. Oke. Oh, itu maksudnya. Ada pertanyaan teman-teman terkait hackathonnya? Ini kita buat fungsi dulu nanti ya. Sometimes. Itu doang sih, teman-teman. Terkait kemudian satu lagi, kemarin banyak yang nggak masuk, jadi kelas penggantinya sekarang agak susah ya. Ya, jadi kakak nanti carikan lagi karena nggak ada yang buka ya. Kemudian menunggu kelas yang lain di pembelajaran kita atau substitute kelasnya itu agak susah. Kemudian nggak ada yang buka kalau udah modulnya modul 3 atau 4 ke atas tuh jarang yang buka biasanya ya. Gitu guys. Jadi nanti Felix, Abim, kemudian siapa lagi kemarin yang nggak masuk? Rio ya? Rio masuk deh kayaknya. Pokoknya banyak yang nggak masuk. Jadi nanti kakak cariin kelas penggantinya. Oke? Oke guys. Itu doang. Terkait pembelajaran hari ini itu doang. Ya. Jadi nanti kalian kalau ada sesuatu terkait proyeknya silahkan apa namanya hubungi tutor kalian saya ya. Dan maaf banget kalau saya misalnya nggak respon itu pasti pertama istirahat atau nggak ngajar itu ya. Ya di minggu Sabtu Minggu itu kebetulan jadwal saya padat tapi minggu depan insya Allah udah berkurang ya, udah berkurang jadwalnya gitu. Gitu guys ya. Jadi agak lambat lah kalau saya apa namanya tidak merespon kalian gitu. Oke, ada pertanyaan? Kita masih punya 10 menit lagi nih. Mau ngapain kita? Gimana guys? Mau main game? Kayaknya kalian nggak suka game. Ya, orangnya serius semua kayaknya di sini. Kakak nggak tahu. Halo teman-teman. Kalian kemana guys? Apakah Mau istirahat aja? Atau mau cerita-cerita? Silahkan. Gimana? Hikam gimana Hikam? Itu Kak mau tanya yang lomba itu Yang mana? projectnya Yang terserahkan nggak? ah? Yang buat lomba. Oh enggak, Hikam enggak lomba kok, enggak lomba. Kakak bercanda tadi. Kirain beneran. Enggak lah. Enggak bisa ya tutor mendaftarkan siswa itu nanti enggak bisa. Itu kan kalau bisa ya kakak daftarkan kalian semua lah. Supaya apa? Meskipun enggak ngumpulin project, enggak apa-apa gitu. Cuman recommended kalau kalian nanti kayak apa namanya pingin memahami sintaks-sintaks ya banyaklah ikut lomba. Saya pun pingin ya teman-teman. Saya pun pingin. Dan ya di samping algoritmik saya mengerjakan proyek dosen teman-teman. Ya untuk tetap melatih diri gitu. Gitu guys. Bentuk terbaik untuk belajar coding itu banyak-banyak praktik sih ya. Itu kuncinya. Jadi kalau sekadar memahami teori misalnya kakak menjelaskan ke kalian dengan sangat baik gitu ya misalnya. Zero, tetap zero kalau kalian nggak latihan. Ya, jangan zero lah, satu. Tetap hasilnya satu kalau kalian nggak latihan. Kalau kalian latihan, dibekali dengan latihan itu seru nanti. Ya, maksudnya seru itu adalah kalian mengerti apa sebenarnya yang terjadi, apa maksud teori itu. Itu. Oke? Dan untuk Abim sama Rio sama Halim tadi, rambut saya baru jadi jangan kaget ya penampilan saya sekarang begini. Jadi ya, oh Felix juga kakak belum mention ya tadi. Ya gini Lex ya. ya kah? Itu doang sih teman-teman. Jadi sampai jumpa di tahun depan ya. Kita berpisah cukup lama nih ya. 1 tahun nanti berpisahnya. Sampai jumpa di 2025 ya. Saya tunggu visi misi kalian. Udah kayak orasi aja. Oke, kalau nggak ada pertanyaan silahkan istirahat aja. Dan latihannya ya mau dilanjutkan juga boleh, nggak juga boleh ya. Nanti kalau kalian lanjutkan, tanya kakak kalau stuck. Kalau nggak juga nggak apa-apa.
ini udah waktunya istirahat sih ya. Oke, see you next year and bye bye. See you guys. Terima Makasih, kasih. Kak. Sama-sama.